Selamat datang kembali di DeepMind ID, tempat kita menggali lebih dalam dari yang terbayangkan. Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan penting yang mungkin sudah sering muncul di pikiran kita semua. Jika seseorang melakukan kejahatan besar, seperti seorang tiran yang menindas rakyatnya, tapi hidupnya berakhir tanpa hukuman, apakah itu adil? Saya ingin mengajak teman-teman baik yang beragama maupun ateis untuk bersama-sama menjawab pertanyaan ini melalui sebuah contoh yang sangat nyata. Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara. Mari kita lihat dari dua perspektif berbeda. Pandangan ateis dan pandangan religius dan tanyakan, di mana letak keadilan sebenarnya? Bagian 1. Contoh kasus Kim Jong-un. Kim Jong-un, seorang diktator yang telah dikenal karena pelanggaran hak asasi manusia, menindas rakyatnya, memenjarakan orang-orang hanya karena memiliki kitab suci, bahkan tidak segan menyiksa dan orang yang tidak sejalan dengannya. Namun, meskipun demikian, Kim Jong-un hidup dalam kenyamanan luar biasa sebagai pemimpin negara tertutup tanpa menghadapi hukuman langsung. Banyak yang bertanya, apakah ini adil? Jika seseorang yang begitu kejam bisa mati begitu saja tanpa menghadapi konsekuensi di kehidupan ini, di mana keadilannya? Inilah pertanyaan yang kita hadapi hari ini, khususnya bagi teman-teman yang menganut pandangan ateis. Bagian 2, pandangan ateis. Dari perspektif ateis, seseorang seperti Kim Jong-un yang mati tanpa balasan atau hukuman mungkin terlihat hidup dalam keuntungan yang tidak adil. Dalam pandangan ini, kehidupan terbatas pada dunia yang kita jalani sekarang, dan setelah kematian, tidak ada lagi balasan. Segala konsekuensi dari tindakan baik atau buruk harus terjadi di dunia ini. Tidak ada yang terjadi setelah kematian. Tapi inilah dilema yang muncul. Jika Kim Jong-un meninggal begitu saja tanpa mengalami pembalasan atas kejahatannya, bagaimana kita bisa merasa bahwa keadilan telah ditegakkan? Apakah keadilan hanya sekedar reputasi buruk yang tertinggal setelah dia mati? Bagi banyak orang, ini tampak sebagai sebuah kebuntuan moral. Bagaimana bisa seseorang yang melakukan kejahatan besar hidup nyaman dan mati tanpa balasan? Apakah ini berarti dunia ini memang tidak adil? Bagi teman-teman ateis, bagaimana Anda menjelaskan keadilan dalam konteks seperti ini? Bagian 3, pandangan religius. Di sisi lain, dalam banyak agama, ada keyakinan bahwa kehidupan ini hanyalah bagian kecil dari perjalanan kita. Setelah mati, ada pengadilan ilahi atau balasan yang memastikan bahwa setiap tindakan baik atau jahat mendapatkan ganjarannya. Dalam Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan banyak kepercayaan lainnya, ada konsep tentang surga, neraka, atau karma, di mana kejahatan seperti yang dilakukan Kim Jong-un pasti akan mendapatkan balasannya, meskipun mungkin tidak di dunia ini. Jadi, meskipun Kim Jong-un tampaknya lolos di dunia ini, keadilan tetap akan tercapai di akhirat. Pandangan religius memberikan jawaban yang lebih memuaskan bagi banyak orang yang merasa bahwa keadilan harus ada di luar batas kehidupan manusia. Bagian tantangan untuk para ateis. Jadi inilah pertanyaannya. Bagi teman-teman yang ateis, bagaimana Anda menjawab dilema ini? Jika Anda percaya bahwa tidak ada kehidupan setelah mati, tidak ada balasan di akhirat, bagaimana Anda menjelaskan ketidakadilan dalam kasus seperti ini? Bagi teman-teman yang beragama, kepercayaan bahwa ada balasan setelah mati memberikan ketenangan dan rasa keadilan yang lebih lengkap. Mereka percaya bahwa orang seperti Kim Jong-un pada akhirnya akan menghadapi konsekuensi dari tindakannya, bahkan jika itu tidak terjadi selama hidupnya. Apakah menurut Anda konsep keadilan yang hanya terbatas pada kehidupan ini cukup untuk menjawab pertanyaan besar ini? Atau apakah Anda merasa bahwa keadilan sejati harus melibatkan balasan di luar kehidupan ini? Ini adalah pertanyaan yang sangat mendalam dan mungkin tidak memiliki jawaban sederhana. Saya mengundang teman-teman semua untuk berdiskusi di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian? Apakah keadilan yang hanya terjadi di dunia ini cukup? Atau kita membutuhkan konsep balasan setelah mati untuk membuat dunia ini terasa lebih adil? Sampai jumpa di video berikutnya, dan seperti biasa, renungkan lebih dalam dari yang terbayangkan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di DeepMind ID.